Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Presiden Direktur PT Maya Sari Bakti Utama Bapak Insinyur Haji Ade Ruhyana Mahfud. Yang kami hormati seluruh pimpinan perusahaan Maya Sari Group yang berada di Tasikmalaya. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Ustadz Zamzam dan hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan kalam ilahi yang insya Allah pada hari ini akan dibacakan oleh Ustadz Mukhlis. Padanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Sebagai informasi, Bapak almarhum Kiki Wandiman bergabung bersama Mayasari Group selama 15 tahun. Dimulai pada tahun 2006, beliau bergabung dengan Mayasari Plaza sebagai sebagai manajer keuangan, administrasi dan HRD. Lalu tahun 2012 beliau diangkat sebagai General Manager Mayasari Plaza dan beliau wafat hari Senin 29 November 2021 dalam usia 52 tahun. Selanjutnya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari pimpinan Mayasari Group dan Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan Mayasari Bakti Utama yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ade Rihana Mahfud. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Jamjam, keluarga besar Mayasari Group yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini kita keluarga besar Mayasari Group dikumpulkan oleh kesamaan perasaan kecintaan dan kasih sayang kita kepada almarhum Bapak Kiki Wandiman Sujatna SE. Salah satu ekspresi kecintaan kepada orang yang telah tiada dalam hal ini almarhum Bapak Kiki adalah memaafkan segala kehilapan dan kealpaan almarhum jika ada, serta memintakan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi almarhum. Karena alasan itulah hari ini kita berkumpul untuk berdoa bersama bagi almarhum sebagai wujud kecintaan secara pribadi dan secara kelembagaan Mayasari Group. Hadirin yang saya hormati, almarhum telah bergabung dalam keluarga besar Mayasari Group selama 15 tahun sejak tahun 2006. Beliau diberi tugas terakhir sebagai General Manager Mayasari Plaza. Beliau pun diberi tugas tambahan, yaitu mengatur lalu lintas keuangan Mayasari Group di Tasikmalaya, baik keuangan yang berkenaan dengan perusahaan maupun keuangan mengenai pembiayaan amal sosial keagamaan melalui Yayasan Mayasari Bakti Utama (YMBU).
Tugas almarhum tersebut sangatlah penting dan strategis. Tugas-tugas almarhum sangat menentukan kelancaran misi perusahaan dan kelancaran misi amal sosial keagamaan masyarakat kepada masyarakat. Almarhum telah menunaikan tugasnya dengan sangat baik, jujur dan amanah. Saya rasakan sendiri. Saya tiap Tasik ya, mungkin 90% waktu pagi-pagi dijemput oleh Pak Kiki. Dan alhamdulillah selama bergaul dengan dia betul-betul saya nggak bisa bicara ya, karena beliau betul-betul sebagai contoh. Dia seorang pegawai saya langsung, tapi dia tidak beda-bedakan antara saya, kakak saya dan adik saya. Itu yang berbeda dengan Pak Kiki ya. Biasanya karyawan itu hanya memperhatikan atasannya, tapi biasanya ke saudara yang lain kadang-kadang kurang. Tapi Pak Kiki enggak. Dan itu bukan hanya sama saya, tapi oleh adik-adik saya. Almarhum telah menjalin hubungan manusiawi dengan mitra kerja secara supel dan dengan bersahabat. Oleh karena kepribadian dan perilaku kerja almarhum seperti itu, maka kita merasa sangat kehilangan seorang teman, sahabat, dan mitra kerja yang sangat baik. Kini kita hanya bisa mengenang kebaikan-kebaikan almarhum. Almarhum telah menjadi contoh pribadi baik dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Hadirin yang saya hormati, kepergian almarhum yang begitu tiba-tiba, juga kepergian karyawan masyarakat grup lainnya. Ternyata dalam setahun ini ada beberapa karyawan dan organ-organ yayasan yang meninggalkan kita. Pak Tahya juga meninggal kita, dan dia mendadak juga, dan dia karyawan Masyari Plaza. Kemudian juga Dr. Anas Oman Roman, dia adalah pembina dari YASI. Kemudian Dr. Sendang Mulia, dia adalah pembina juga YASI. Kemudian Bapak Andi Ustandi SE, dia adalah pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam. Dan Pak Jungkun adalah karyawan dari Masyari Property. Itulah yang mendahului kita. Itu semua menjadi pelajaran kesekian kalinya untuk mempertegas kesadaran keimanan kita bahwa kematian itu pasti akan menjemput kita, entah kapan, di mana, dan dengan cara apa. Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya. Bagi kita umat Islam, penguatan kesadaran terhadap kematian itu penting agar menjadi dorongan untuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas amal soleh, supaya kematian yang menjemput tiba-tiba itu mengambil kita dalam keadaan husnul khotimah. Kesadaran atas penjemputan kematian yang tiba-tiba itu juga semestinya mengingatkan kita untuk selalu mengendalikan kerja-kerja duniawi agar tetap dalam jalan lurus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercegah dari praktik buruk yang berakibat mendatangkan dosa kepadanya. Hadirin yang saya hormati, kepergian almarhum yang memegang beberapa jabatan paling besar itu mengingatkan pelajaran bahwa pergantian kepemimpinan kelembagaan akan terjadi, baik waktunya terencana maupun tiba-tiba. Oleh karena itu, disadari pentingnya sistem kaderisasi atau penyiapan kepemimpinan berdasarkan merit system atau kompetensi kerja. Kepada keluarga besar Masyari Plaza, umumnya kepada keluarga Masyari Group, saya mohon tidak terlalu lama untuk berduka. Manajemen Masyari Plaza harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hadirin yang saya hormati,
Saya mewakili keluarga besar Masyari Group mengucapkan terima kasih kepada almarhum atas jasa-jasanya kepada Masyari Group dan Yayasan Masyari Bakti Utama. Semoga pengabdiannya dan amal soleh menjadi wasilah mengantarkan almarhum ke dalam kuburnya dengan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada Ibu Kiki dan putrinya serta keluarga besarnya, saya mendoakan semoga Allah memberi penguatan kesabaran dalam menerima takdirnya. Momentum acara doa bersama ini kita gunakan sebagai acara mengawali kembali pengajian rutin karyawan Masyari Group yang sempat terhenti hampir selama 2 tahun akibat wabah COVID-19. Dimohon kepada Bapak Kiai Haji Jamjam untuk membimbing doa bagi almarhum dan yang lainnya yang mendahului kita. Sekian sambutan ini, mohon maaf jika ada ungkapan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saatnya kita tiba di acara inti, acara utama, yaitu doa bersama dan juga tausiah yang kali ini akan disampaikan oleh yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Zamzam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahi hamdan hamda wa nadhkuruhu dhikran dhikra wa nashkuruhu shukran shukra wa na'buduhu haqqan haqqa wa ta'abbudan wa riqqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ilaihil muntaha taqriran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmidh dhalimin. Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdun. Hatta idza jaa
أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayahanda tercinta, Bapak Presiden Haji Aceh beserta keluarga, guru-guru kami tercinta, Bapak Profesor Kertawan, Bapak Haji Beben, dan semua guru-guru kami di sini, mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Keluarga besar Mayasari Group, semua yang hadir di sini, Masya Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, sehat yang membawa manfaat. Amin. Semoga Allah senantiasa menghadirkan di dalam hati kita yaitu ketenangan. Tidak ada satu ketenangan pun yang akan Allah berikan kepada siapapun hamba yang akan Allah pilih kecuali ketika mereka sedang membaca Al-Quran atau ketika sedang dikumandangkan Al-Quran. Semoga tilawah-tilawah Al-Quran kita tadi dari mulai surat Yasin, kemudian mungkin tadi ada beberapa surat yang dibaca, termasuk dibaca oleh qori kita, termasuk tadi yang sebagian ayat yang saya bacakan, semoga menjadi penenang ibu bapak yang hadir di sini dan menjadi penyejuk hati di sini. Khususnya juga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak, keluarga besar Mayasari yang saya hormati, sejarah kehidupan manusia itu memang siapapun mereka, apapun jabatannya, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, seterkenal apapun namanya, sesohor apapun itu namanya, pasti ujung-ujungnya itu akan dinamakan mati. Maka ibu bapak, sejenak ingin saya juga sampaikan, betul tadi apa yang disampaikan oleh Ayahanda, tidak ada lagi hadiah yang paling utama kepada siapapun yang telah wafat kecuali hanya dua. Yang pertama, memaafkan. Yang kedua, mendoakan. Itu saja. Tidak ada lagi harapan bagi mereka yang telah wafat kecuali dua. Sekali lagi, kecuali berapa? Dua. Yang pertama memaafkan, yang kedua mendoakan. Ud'u lahu rahmah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhum khususnya Bapak Kiki dan termasuk nanti kita akan sebutkan nama-nama di sini keluarga besar Mayasari, Allah berikan rahmat di dalam kuburannya. Amin. Ketika tadi saya membacakan ayat Al-Qur'anul Karim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ibu bapak, sejenak saya ingin sampaikan, memang perlu kita diingatkan dan kita perlu memang peringatan. Sesungguhnya kematian itu adalah peringatan yang paling bijaksana, yang paling baik untuk kita.
agar kita tidak selalu melampaui batas dalam kehidupan ini. Amanah tadi ayahanda tercinta bapak kita sungguh luar biasa. Beramal soleh, la tanqati, yang namanya berbuat kebaikan ini tidak akan pernah terputus. Bahkan jangan pernah putus untuk selamanya berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya siapapun nanti yang telah wafat, mereka akan menyesal. Di antara penyesalan yang mereka akan sesalkan itu, yang paling utama disebutkan dalam Al-Quran, karena kurangnya bersedekah. Sedekah bukannya identik dengan harta saja, ibu bapak, termasuk memberikan kebaikan kepada siapapun. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun, senyumnya kita kepada saudara merupakan sedekah. Sedekah yang paling matutnya senyum. Sampai Al-Quran juga mengingatkan kepada kita bagaimana kata Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi ini perintah dari Al-Quran. Sedekah ini kan tidak hanya identik dengan harta. Yang punya kekuatan fisik, tenaga, yuk mari kita kerja bakti, kerjasama. Yang punya ilmu, yuk amalkan ilmu kita. Yang punya harta, berikan hartanya. Yang punya pangkat jabatan, manfaatkan pangkat jabatan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah konsep sedekah. Maka di antara nama-nama pintu surga, pintu surga itu ada 8. Punten, biji apa ada ngadeg. Pintu surga itu ada 8, ayahanda bunda. Di antara nama-nama pintu surga itu disebutkan ada yang namanya babus sedekah, pintu sedekah. Rasul tidak mengatakan babus zakat, karena kalau babus zakat identik dengan apa? Identik dengan harta, dengan materi. Tetapi kalau sedekah, tidak semua orang diberikan harta yang lebih oleh Allah. Maka semampu kita, yang punya kekuatan tenaga fisik, mari kita sedekahkan fisik kita untuk apa? Perjuangan Islam. Yang punya pangkat jabatan, sedekah ucapan pangkat jabatan. Yang punya kekuatan harta, mari kita keluarkan untuk perjuangan Islam. Yang punya ilmu, jangan dipakai sembarangan dunia, tapi dipakai untuk perjuangan Islam. Karena apa? Sesungguhnya kalau kematian sudah datang, ibu bapak, tadi kan saya bacakan ayatnya dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ketika kematian itu datang kepada kita, kepada seseorang, qala rabbi irji'un, orang ini mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Qala rabbi irji'un, kembalikan aku ke dunia ya Rabb. Satu hari saja. Bagaimana kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kamu waktu aku berikan umur 50 tahun kemana saja? Kalau tidak 1 hari, 1 jam, ya Rabb, berikan aku, kembalikan ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku ingin beramal saleh yang sering aku tinggalkan. Ketika aku mendengar adzan, aku santai. Ketika aku disuruh silaturahim, aku santai. Ketika aku disuruh ngaji, aku santai. Ketika aku disuruh berbuat kebaikan, aku santai. Ketika aku disuruh berdakwah, aku juga santai. Maka aku kembalikan ya Rabb, walaupun tidak 1 jam, 1 menit saja, bahkan 1 detik pun bagi mereka sungguh berharga. Karena apa? Permintaan kepada Allah, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal saleh. Tapi bagaimana kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Maka ibu bapak, lihat ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, inna lil mauti la sakarat.
Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Kita tidak tahu situasi wafat kita akan seperti apa, sedang apa. Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian ini memiliki sakarat. Sakarat ini apa artinya? Menyakitkan, seperti orang yang sedang mabuk. Bakat nyeri nahan kajeri. Sampai Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, orang yang sedang sakarat ini seolah-olah dia mencabut tangannya dari bambu, yang bambu ini banyak ditusuk oleh paku-paku. Jadi ibu bapak, masukkan tangan kita ke bambu, kemudian kita kasih paku bambunya dan kita tarik seperti ini. Itulah orang yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi gampang ibu bapak supaya kita tidak sakit ketika sakaratul maut. Dengan apa? Sering-seringlah membaca ayatul kursi. Minimal 5 kali setiap selesai sholat fardu. Rasulullah SAW saja merasakan bagaimana sakaratnya ini. Pernahkah ibu bapak menyaksikan seseorang yang sedang diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dalam surat Al-Qiyamah? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu firaq wa iltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Dalam surat Al-Qiyamah Allah menyebutkan kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ketika ruh sudah mulai diambil dari telapak kaki kita, dari sini. Makanya orang yang wafat ini biasanya kaki sudah mulai dingin. Dingin, nyecek, tiis. Satu sampai ke atas. Dan ketika posisi dinginnya ke atas, kata Al-Quran, wal taffatis saqu bis-saq. Jangan heran ketika saq dengan saq ini adalah betis kita, beradu seperti ini. Kadang-kadang gerakannya seperti ini, telapak kaki kita. Karena apa? Menahan sakitnya sakaratul maut. Kemudian misalnya ini kaki kita, telapak kaki kita seperti ini. Selanjutnya kadang-kadang begini, kadang-kadang ini ke atas, baik yang kiri maupun yang kanan ke atas. Setelah itu bagaimana kata Al-Quran? Wal taffatis saqu bis-saq. Di sini. Kemudian biasanya suka ada ngorok. Maka ketika terjadi sudah ngorok ke sini, sudah lepaslah, diambil ruh kita dari ubun-ubun di sini. Kalau orang soleh, dia tidak akan merasakan sakit sedikit. Santai saja, santai. Maka ketika ada salah satu pertanyaan kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Ja'a rajulun ila Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Datang seorang laki-laki kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia bertanya, "Sa'as'aluka an arba'in masail." Wahai Amirul Mukminin, saya ingin bertanya kepada kau tentang 4 hal. Di antara 4 hal ini, 2 yang ingin saya sampaikan. Apa kata laki-laki ini? Ma huwal qarib wa ma huwal aqrab. Kemudian ma huwas sa'ib wa ma huwal as'ab. Jadi ada 4, cuma saya ingin sampaikan 2 saja. Yang pertama ma huwal wajib wa ma huwal aujab. Kemudian ma huwal ajib wa ma huwal a'jab. Kemudian poin yang ketiga ma huwal qarib wa ma huwal aqrab wa ma huwas sa'ib wa ma huwal as'ab. Yang 2 tidak akan saya sampaikan, yang 2 ingin saya sampaikan. Ma huwal qarib fa ma huwal aqrab. Wahai Amirul Mukminin, apa itu yang dekat dan apa yang lebih dekat? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan jawabannya, al-qarib yaumul qiyamah. Yang dekat itu adalah hari kiamat. Wal aqrab al-maut. Tetapi yang lebih dekat itu adalah mati. Maka jangan sampai ayahanda bunda kita mengalami namanya kiamat.
Karena kalau kita pas wafat kiamat berarti kita sudah tidak beriman lagi. Karena orang yang beriman itu akan diwafatkan oleh Allah sebelum terjadinya kiamat. Sebelum terjadi kiamat. Hum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, kata Allah. Mereka menganggap yang namanya kematian itu jauh, tetapi sesungguhnya yang namanya kematian itu dekat. Maka jangan heran. Jadi usia kita ini, wallahu a'lam, kita nggak tahu apakah diberikan usia sampai 50, 60, 70. Kemudian pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang laki-laki kepada Ali bin Abi Thalib, ma huwa as-sa'bu wa ma huwa al-as'ab? Wahai Amirul Mukminin, apa itu yang sulit dan apa yang lebih menyulitkan? Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sa'bu huwa al-qabru wal as'ab minhu al-dhihabu bila zahid. Yang sulit itu adalah kuburan. Sampai Rasul menggambarkan innal qabra baina zulmin wa dhammin. Sesungguhnya kuburan itu di antara sempit dan gelap. Jika bayangnya kuburannya poeknya hering. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana umatku kalau misalnya kuburan ini antara sempit dan gelap? Bagaimana kami ya Rasulullah? Jadi Rasulullah jangan khawatir bagi umatku. Siapapun yang kuburannya ingin lapang dan kuburannya ingin terang benderang, kata Rasulullah SAW, fatasaddaqu, perbanyaklah sedekah, maka kuburan kita ini dengan apa? Ini akan lapang, bakal lega, luas. Kemudian bagaimana supaya kuburan kita terang benderang? Kata Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'an, perbanyaklah membaca apa? Al-Quran. Maka kan ada hadisnya, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an, sinari rumah-rumah kalian itu dengan tilawah. Bukan berarti rumah tempat tinggal kita sekarang maksudnya di situ, tapi sesungguhnya adalah rumah tempat tinggal kita nanti, ayahanda bunda. Jadi sekali lagi lihat, ketika Rasul mengatakan innal qabra baina dhammin wa dhulmin, kuburan itu di antara sempit dan gelap. Bayangkan ibu bapak, ketika kita wafat nanti, kita ditidurkan. Setelah itu apa? Ketika kita ditidurkan, ada dua malaikat yang bertanya. Sebelum ditanya oleh dua malaikat ini, ada beberapa qarin yang mendatangi kita. Dan qarin ini tergantung amalan kita. Apabila amalannya baik, qarin ini akan datang dari sebelah kanan kita. Apabila amalan kita kurang baik, maka akan datang qarin kita di sebelah kiri kita. Siapa qarin kita ini? Qarin ini adalah yang serupa dengan kita, wajahnya sama dengan kita. Kalau amalnya baik tapi dia lebih ganteng kalau laki-laki, lebih kasep, lebih menarik wajahnya, lebih cantik kalau dia perempuan. Kalau amalnya baik. Tapi kalau misalnya amalannya tidak baik, dia datang di sebelah kiri, mohon maaf, wajahnya wajah kita tapi mengerikan. Mohon maaf, matanya kadang keluar satu, kadang ini buruk seperempatnya. Bibirnya contoh seperti orang yang dipukuli saja. Sebelum malaikat itu datang, kita sedang tertidur. Tiba-tiba, afwan, mohon maaf, izin, punten. Pertama saya ingin menyampaikan orang yang amalnya kurang baik, dibangunkan dengan wajah kita tapi yang jelek, dan mohon maaf dengan wajah yang tegang, dia langsung pukul belakang. Kom, berdiri, kaget. Orang nanya, man anta, siapa kamu? Kita yang nanya nanti, siapa kamu? Orang ini mengatakan qarinnya, masa kamu nggak tahu? Aku ini adalah durhaka kepada orang tuamu. Wajahnya wajah kita tapi menyeramkan. Datang lagi, siapa kamu? Aku ini adalah orang yang meninggalkan sholat. Siapa kamu? Aku ini adalah orang yang tidak pernah zakat. Aku ini adalah orang yang suka memutuskan silaturahmi. Aku ini terus disebutkan. Banyak yang menemani kita tapi orang yang menjijikkan, mengerikan. Sehingga pantas ketika datang malaikat yang menanya kita, boro-boro bisa kita jawab yang ada pada. Tapi bagaimana orang yang saleh dibangunkan dengan lembut, assalamualaikum, bangun. Kita berisik, siapa ya? Masa kamu gak tahu? Aku
ini adalah kebaikan ketika di dunia, kebaikan untuk orang tua. Oh, tapi wajahnya wajah saya ini, kenapa kamu demikian? Ya ini karena kamu sering berbuat kebaikan kepada orang tua kamu. Datang lagi, assalamualaikum, datang lagi. Siapa ini? Aku ini adalah sedekahmu. Datang lagi, assalamualaikum. Siapa ini? Aku ini adalah sholatmu. Terus mereka berkumpul menemani kita. Sehingga ketika ada datang malaikat bertanya, kata teman-teman kita yang sebelah ini mengatakan, tenang, aku bantu jawabannya. Enak gak kira-kira? Tak, sungguh mudah sebetulnya dengan amal soleh saja. Banyak amal soleh itu ibu bapak, banyak sekali. Nah, ketika kita dibangkitkan di alam kubur ini, maka saat itu pun kita harus mempersiapkan 4 pertanyaan. Maka ibu bapak punten, ya, cukuplah kafa bil mauti wa'idah, begitu kata Rasulullah SAW. Cukuplah hanya kematian yang akan memperingatkan kita, yang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda bunda rahimakumullah, maka pada sore hari ini, dan subhanallah, hari ini adalah hari apa? Jumat. Hari Jumat ini merupakan hari yang paling afdal, di mana siapapun yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW terkhusus akan langsung sampai kepada Rasulullah SAW. Termasuk saat-saat mustajab, doa itu adalah pada hari Jumat menjelang maghrib. Artinya setelah asar ini. Jadi kalau kita ini hanya memiliki saat atau waktu, tidak memiliki tempat mustajab. Kalau tempat mustajab hanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita ini hanya saat. Kapan saatnya mustajabnya doa? Di antaranya ketika hujan turun, sepertiga malam. Kemudian setelah sholat fardu. Kemudian ketika berbuka sahur, di antara adzan iqamah. Kemudian juga termasuk dalam perjalanan atau musafir. Kemudian juga di akhir menjelang maghrib pada hari Jumat atau setelah asar. Kemudian pada hari Rabu di antara zuhur dan asar. Bisi air tambah hari Rabu mustajab doa, ya. Mana dalilnya? Dalilnya ketika perang Khandaq, perang Ahzab, Rasulullah berdoa selama 3 hari dari mulai Senin, Selasa, Rabu, dan ternyata Allah mengabulkan pada hari Rabu di antara zuhur dan asar. Jadi nanti kalau zuhur dan asar, antara zuhur dan asar hari Rabu, memohon meminta kepada Allah silakan. Kapan lagi ketika mustajabnya atau saatnya mustajabnya doa? Ketika mendengar ayam berkokok, khususnya tengah malam. Jadi lamun ngupingkeun ibu bapak suanten hayam kongkormok tengah penting teh lain aya juri sana. Tapi eta teh malaikat suping ka urang ibu bapak. Ieu mah karaeun. Kalau ibu bapak mendengarkan punten suara anjing yang menggonggong, nah itu adalah setan yang ada. Tapi kalau suara ayam berkokok, itu apa? Itu malaikat turun ke muka bumi, siapa yang meminta kepadaku, kata Allah. Mata para punten ibu bapak, yuk urang sami-sami ngadoakeun. Kertekeun manah sadayana. Khusus kamu almarhum anu bari disebut nami di dieu. Kahiji Bapak Kiki Wandiman, keras Bapak Tahya, Ibu Hajah Mis Rohaina, Bapak Dr. Oman Rahman, Oman Risman, salajengna yang kelima Bapak Dr. Endang Ruhiyat, kemudian yang keenam Pak Andi Rustandi Sarjana Ekonomi, dan yang ketujuh Bapak Haji Ukut. Dikhususkan kepada yang tadi disebutkan namanya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tidak tahu kapan kita akan disuruh. Cuma yang namanya kematian itu adalah pasti dan tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ya, tidak bisa. Hanya punten ibu bapak ketika ditanya masalah ruh, Rasulullah tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh ya Muhammad. Rasul nggak bisa menjawab. Kan itu apa? Qul, ya, yas'alunaka 'anil qul ruh min amri rabbi. Katakan bahwa roh itu urusan Allah. Sedikit ingin saya gambarkan. Ada salah seorang profesor dari Amerika. Dia ingin membuktikan, ingin tahu roh itu di mana sih adanya, letaknya. Dan keluarnya dari mana?
Kemudian dia ambil sampel binatang kecil. Yang pertama dia ambil seekor kucing. Dia bungkus kucing di dalam kaca. Jika ada akuarium, dia rapat kaca, pengen tahu gimana matinya kucing. Kelepek, ternyata sudah tidak tahu dari mana itu matinya. Gak percaya, ambil lagi seekor kambing, tutup lagi pakai kaca. Pengen tahu dari mana keluarnya, tidak tahu mati karena tidak ada udara. Seekor sapi diambil. Hanya dia bertanya kepada Syekh Zindani. Syekh Zindani ini adalah salah seorang ilmuwan terbesar di kota Yaman. Dan beliau dikatakan Sakrul Arab, Raja Wali Arab, karena dia selalu menjadi dosen terbang, pakar di bidang i'zaz al-ilmi. Dia bertanya dan langsung Profesor masuk Islam. Ya Zindani, di mana letaknya ruh? Di mana letaknya ruh? Syekh Zindani mengatakan, ruh itu urusan apa? Urusan Allah. Tapi kalau kamu ingin tahu di mana letaknya ruh, ketika kamu merasakan ada anggota tubuh yang sakit, maka di situ ada ruh. Makanya orang yang wafat itu masih ditoyok di rumah beda mau nyeriun. Sok dicikit, dan mau buka-buka. Sebab sudah tidak ada rasa sakit. Tapi bayangkan kita, dicikit, aduh nyeri, berarti dia ayah ruh. Put, dicabok, nyeri, berarti di sini ada apa? Ada ruh. Dijemur, aduh nyeri, berarti di sini apa? Ada ruh. Berarti ruh itu di sini semua ada ruh. Maka ketika kita merasakan anggota tubuh kita ada yang sakit, maka disitulah ada ruh. Maka bertanya doa sesarangan ke Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, di hari Jumat sore ini menjelang maghrib, kami mohon kepada Engkau, terimalah segala bentuk pujian dan syukur kami kepada Engkau ya Allah. Begitu banyak kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, namun banyak yang sia-sia di tangan kami. Ya Allah, kenikmatan Engkau turun selamanya kepada kami, setiap detik, setiap menit. Tapi kufur kami justru lebih banyak daripada syukur kami ya Allah. Saat ini kami memohon ya Allah, terimalah segala bentuk puji dan syukur kami ya Allah. Kami adalah hamba Engkau yang lemah. Semua yang Engkau berikan kepada kami ini merupakan titipan dan amanah. Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, ketenaran, ilmu, semua ini merupakan titipan kepada Engkau. Maka sungguh benar firman mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Ya Allah, permohonan kami ini juga ingin mengucapkan khusus kepada kekasih kami, junjungan kami, teladan kami Nabi Muhammad SAW. Sampaikanlah salawat dan salam kepada Rasul kami, junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah syafaatnya kepada kami hadir di sini. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami mohon kepada Engkau, kami hamba-Mu yang lemah, begitu banyak kekhilafan, kesalahan yang selalu kami berbuat ya Allah. Inna nastaghfiruka ya Allah, kami mohon ampunan ya Allah. Ya Allah, di sisi lain kami mendengar semua kewajiban-kewajiban yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah Engkau perintahkan kepada kami, namun terkadang kami dibikinnya lalai ya Allah. Ya Allah, kami mendengar
Ketika ada panggilan sholat, ya kami dirikan sholat. Tapi sholat kami jauh daripada kesempurnaan. Sujud kami, rukuk kami, iktidal kami, bacaan fatihah kami jauh daripada kesempurnaan, ya Allah. Ya Allah, sungguh benar firman mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Amana Rasul bima unzila ilaihi wa rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir. Ya Allah, kami mendengar segala apapun perintah Engkau ya Allah, dan kami taati, kami jalankan, kami dirikan semuanya. Tapi ya Allah, kami mohon sempurnakanlah segala bentuk ibadah kekurangan kami ini dengan ampunan dari Engkau. Ghufranaka ya Rabbal Alamin, Ghufranak ya Allah, Ghufranak ya Ghaffar, Ghufranak ya Rahim, ampunan dari Engkau. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami mohon juga kepada Engkau ya Allah, di akhir menjelang maghrib di hari Jumat ini ya Allah, selesaikanlah wabah yang menimpa kepada bangsa kami ya Allah, sehingga kami bisa hidupnya tenang, sehingga kami bisa dibuatnya nyaman, ibadah, bekerja, bersilaturahim, belajar, mencari ilmu ya Allah. Akhiri wabah ini ya Allah. Rasa-rasa sudah cukup ya Allah, rasa sudah cukup ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami, hindarilah kami daripada wabah ini. Selamatkanlah kami ya Allah. Dan kami mohon juga kepada Engkau, siapapun di antara saudara kami, kerabat kami, saudara-saudara kami yang wafat terkena wabah kemarin ya Allah, jadikanlah wafatnya dalam keadaan syahid, dalam keadaan syahid, dalam keadaan syahid ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jangan keluarkan Engkau, jangan keluarkan Engkau dari tempat ini ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini ya Allah, kecuali telah Engkau berikan kepada kami ampunan. Jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali telah Engkau jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jangan Engkau keluarkan kami dari tempat ini kecuali telah Engkau sehatkan jasmani dan rohani kami. Jangan Engkau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah kecuali telah Engkau cukupkan rezeki kami. Jangan Engkau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah kecuali telah Engkau kabulkan seluruh permohonan ini ya Allah. Terkhusus untuk almarhum dan almarhumah yang telah kami sebutkan tadi namanya ya Allah, lapangkanlah kuburannya, terangilah kuburannya, terimalah semua amalan-amalan kebaikannya ya Allah, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji ya Allah, tempatkanlah di tempat yang terpuji ya Allah. Dan kami semua bersaksi bahwa almarhumah yang disebutkan namanya mereka itu adalah hamba-Mu yang saleh dan salehah ya Allah, hamba-Mu yang saleh dan salehah ya Allah. Kami semua bersaksi ya Allah, mereka yang telah wafat, yang telah disebutkan namanya itu adalah hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah. Maka terangilah kuburannya, lapangkanlah kuburannya ya Allah, terimalah semua amalan ibadahnya ya Allah. Dan akulah sebagai hamba Engkau ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah ya Rabbal Alamin, di akhir permohonan ini kami mohon kepada Engkau ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sekali lagi pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah syafaatnya kepada kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, selamatkanlah kami, selamatkanlah generasi kami, selamatkanlah bangsa kami, jagalah para ulama-ulama kami, jagalah para ulama-ulama kami ya Allah yang selalu istiqamah untuk memperjuangkan agama Engkau ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna nuzula mubarakan wa anta khairul muslimin. Berkatilah kami, berkatilah setiap langkah kehidupan kami, dan terkhusus kami mohon saat ini juga berkatilah keluarga besar Biasari, berkatilah semua karyawannya, keluarganya, semuanya ya Allah, baik dalam pendidikan maupun dalam apa saja dalam perusahaan Biasari ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.